Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imsar Hidayat Tarhab dari kelas 1N 2A, NIM 0203232042. Di sini saya ingin memaparkan materi yaitu pengertian HAM. Hak asasi manusia merupakan hak sesuatu yang diperoleh setiap individu. Adapun selain hak itu, manusia juga memiliki hak yang merupakan unsur normatif yang melekat pada diri kebebasan. Sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia ini diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelaminnya, usia dan latar belakang dan pula agamanya. B. Perkembangan HAM di Indonesia. Berkembangnya suatu ide tentang akan perlindungan HAM relatif baru yaitu sejak awal dan pertengahan abad ke-20. Ide tersebut dilakukan para ilmuwan negara barat yang kemudian hari dikaitkan dengan gerakan-gerakan pembebasan yang timbul di Eropa mulai abad yang ke-13 sampai akhir abad ke-18. C. HAM universalitas dan relativitas. Persepsi akan universalitas sebuah hak asasi manusia ditinjau dari segi perspektif historis perkembangan pemikiran hak asasi manusia, lahir dari dan dipengaruhi oleh teori hak-hak alamiah yang berasumsi bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap orang pada setiap waktu dan tempat atas dasar eksistensi atau keberadaan terhadap penghormatan hak asasi manusia. Sedangkan menurut perspektif tentang relativitas, hak asasi manusia lahir dari teori relativitas budaya yang berseberangan dengan akan teori hak ilmiah. D. Pelanggaran dan pengadilan HAM. Adapun ciri-ciri kejahatan HAM berat yaitu pertama, berdampak secara luas atau skala nasional maupun internasional. Yang kedua, mengakibatkan dampak kerugian baik secara material maupun imaterial, sekalipun yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap individu ataupun sekelompok masyarakat. Yang ketiga, kejahatannya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Yang keempat, pelanggaran HAM berat bukan semata-mata masalah hukum, tetapi juga syarat dengan masalah politik. Latar belakang pembentukan pengadilan HAM. Latar belakang pembentukan HAM akan terbentuknya di Indonesia pada hakikatnya didasarkan atas kewajiban internasional yang harus dipikul oleh Indonesia sehubungan dengan kasus kerusuhan di Timur Leste pasca jejak pendapat. Pasca pada kerusuhan Timur Leste membuat Komisaris Tinggi PBB urusan HAM prihatin dan mendesak untuk segera mengirim pasukan perdamaian jika Indonesia tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya akan kejaminan keamanan bagi rakyat Timur Leste. F. Islam dan HAM. Dalam perspektif Islam, konsep HAM ini dijelaskan melalui konsep tujuan syariah yang sebelumnya sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Tujuan syariah ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan melindungi hak martabat sebagai makhluk Tuhan yang menjadi sebuah kebutuhan dan hiasan mereka. Cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.